Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, bertemu lagi dalam acara Bisama, Bincang Santai Materi Agama. Bersama kami, Kelompok Kerja Penyuluh Bimas Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Saat ini kita akan membahas mengenai sikap tangan kita ketika kita melakukan persembahyangan ataupun pemujaan. Tentunya kita sudah sering melakukannya, tapi ada tentu di antara kita umat sedharma yang kurang paham apa maknanya dan apa namanya. Nah, saat ini saya sedang bersama narasumber I Gusti Ketut Mudiana SAG MAG Rahajang Aji. Beliau ini adalah Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Kita akan tanya-tanya dengan beliau apa dan bagaimana sikap tangan yang baik ketika kita melakukan persembahyangan. Rahayu Haji Rahajang, dumugi kena. Ya, terus baro. Nggih, tetap menjaga protokol kesehatan ya, Jing. Nggih. Baik Haji, karena tema kita kali ini adalah sikap tangan, Haji. Sebenarnya ada berapa sih sebenarnya sikap tangan ketika kita melakukan persembahyangan nika? Nggih, buka dulu ya. Nggih, terus Haji. Karena niki bincang santai, kita santai aja ya. Begini, Erna, ini menjadi kewajiban kita, ya, sebagai umat Hindu. Bagaimana tatkala kita melaksanakan sebuah ibadat, ya, bagaimana etika, estetika, ini semuanya ada di dalam sebuah konsep agama Hindu, dalam agama Hindu. Nah, terkait dengan pertanyaan Erna tadi, masalah bagaimana sikap kita tatkala kita memuja, menyembah kepada beliau Sang Pencipta, tentunya ada tatanannya. Artinya tatanan itu ditentukan oleh orang yang berkompeten dalam itu. Nah, ini menjadi sebuah keputusan, ya, Mahasabha Parisada Hindu Dharma yang ke-6 di Jakarta dulu, tidak salah. Itu sudah ada konsep-konsep bagaimana ketika kita menjalankan sebuah prosesi di dalam agama itu, termasuk kita melaksanakan persembahyangan. Lanjut Haji, membicarakan permasalahannya, kemarin kita menyebutnya ada panca sembah kan? Ya. Mungkin sudah ditentukan kembali, disempurnakan ke paripurna kan gitu. Karena ketika ada sebuah prosesi persembahyangan, seorang pemandu atau yang saling nginter pemuspan itu selalu mengucapkan panca sembah gitu. Padahal sembahnya ada 5 kali, 7 kali, 9 kelipatannya 11 gitu. Nah, ini sesuai dengan tingkatan dari sebuah yatnya yang kita, upacara yatnya yang kita persembahkan. Nah, ini sudah disempurnakan, menjadilah keramani sembah. Nah, ini yang harus kita ketahui, kita tahu. Semacam inilah kami harapkan kepada para penyuluh, ya, untuk mensosialisasikan kepada umat kita, sehingga umat kita memahami dan tahu apa sih dasarnya. Pandan kadang demen-demen hati gitu, ya. Pangkuda nih kita sembahyang gitu nggih. Lah kan bunga gitu. Itu ditentukan oleh Sang Maraga Pemuput, pengantar, pemangku, atau Sang Pandita atau Suli. Itu tentunya ini harus ada koordinasi yang enter kepada pemuput, pada yang ngantem terus pemangku. Nah, itulah hanunya tatanan kita. Nah, terkait lagi dengan prosesi dari proses persembahyangan itu, bagaimana ya sikap tangan. Nah,
sikap tangan tatkala iraga sembahyang, melakukan persembahyangan. Ada sikapnya anjali. Anjali. Ya, ini cakupan karone kali. Oke. Ini sikapnya kalau kita melaksanakan persembahyangan, ini tangan di atas gunung. Ya. Sikap sempurna. Kembali ada sikapnya tatkala kita melaksanakan doa, melaksanakan puja trisandya termasuknya itu kita sebagai walaka sikap tangan kita yang disebut dengan amustikarana. Ketika kita melaksanakan kita walaka gitu anunya, bukan kita sebagai pinandita dan pandita gitu. Jadi sikap tangan kita amustikarana. Iya, artinya jempolan jari, ibu jari tangan kanan dan kiri ini ketemu dibungkus oleh niki yang namanya amustikarana ya aja. Amustikarana, mungkin. Kalau yang ketemunya apa namanya telunjuk dengan ibu jarinya menyatu dengan ditambah lagi ibu jarinya kanan kiri, inilah sikap dewa pratista. Nah, ini agama-agaman sang Moraga Sudige, agama-agaman sang Moraga Pandita, Pinandita, Pemangku dan maksudnya. Ini ada sebuah tingkatannya kepada kita dalam melaksanakan itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, ini tergantung dari pemandu. Nah, dan pemandu itu bagaimana? Ketika kita melaksanakan doa bersama gitu, misalnya dalam acara-acara tertentu, dari pemandu pengantar ini harus memberikan instruksi gitu, kepada peserta yang ada di dalam acara tersebut dengan mengambil sikap amustikarana. Secara spontan sudah ada. Itu anunya. Atau kalau tidak, yang bersangkutan yang memimpin doa itu boleh memandunya. Kita mengambil sikap amustikarana. Ini yang paling umum kita dengar nih Haji karena kita sering sekali. Ini harus juga kita pahami, Erna. Semua sikap ini adalah gerakan-gerakan mudra. Ya, ini sebuah gerakan boleh disebut dia gerakan yoga. Yoga itu kan asal katanya dari yud, itu menghubungkan. Kita dalam persembahyangan itu tentunya kita menghubungkan diri kepada Sang Pencipta, Ida Sang Yang Dewasa, tempat kita melaksanakan ibadah. Jadi sikapnya adalah yoga, termasuk duduk gitu ya. Kalau kita sebagai laki-laki, sikap yang sempurna kita ambil. Nah, niki seperti Haji niki nggih. Ya, seperti itu. Kalau bisa dengan Padmasana dengan anunya boleh gitu. Kalau kuat gitu, fisik kita masih kuat. Ya setara umur aja kan nggak kuat tadinya. Ya setidaknya kita ngambil sikap yang sempurna, ya dengan sikap. Kalau yang perempuan dengan sikap duduknya belajar itu. Karena sekarang kita bisa membincang santai, saya santai aja boleh ya? Ya boleh. Ini jejangeran adanya. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Ini adalah sebuah ketika kita menghadap kepada beliau, memuja kebesaran beliau ini. Jadi inilah kita ini punggung tegak lurus, jangan nyantai gini gitu. Ini yang harus tegak lurus dengan sikap mengambil sikap yang sempurna. Ini harus kita lakukan. Ini adalah sikap-sikap kita ketika kita memuja beliau itu, ketika beliau itu kita harus mampu menyesuaikan diri gitu. Ketika beliau yang bersifat air, kita harus menjadi air dulu gitu. Jadi ini pernah Haji dibilangin sama Ida Nalingsir gitu. Sikap beliau sifatnya air, kita harus menjadi air dulu gitu. Jadikanlah diri kita air sehingga kita bisa menyatu. Kita menghubungkan diri kepada beliau itu gitu. Ketika beliau sifatnya beliau itu minyak, kita jadikan minyak dulu. Ketika beliau disebut dengan namanya simbol ongkaro, ongkarokan diri dulu. Ini adalah ongkaro. Nah, silakan dilanjut yang mana saja yang dimaksud dengan ongkaro dalam. Nah, ini dalam sikap termasuk pengambilan sikap sempurna ini adalah bentuk dari ongkaro kita menghadap diri. Oke, ini harus kita pahami bersama ketika dalam melaksanakan persembahyangan. Tentunya kita mencari tempat yang agak nyaman, itu artinya
tidak terganggu oleh binatang-binatang yang kecil-kecil, semut dan lain sebagainya kita lihat, sehingga dalam prosesnya nanti kita tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Gigit semut dan kekas-kekas kan tidak enak kan. Itu harus kita sikap, terutamanya itu yang tempat yang nyaman, okay? Nah ini yang berkaitan dengan kita di dalam melaksanakan etika kita di dalam melaksanakan persembahyangan, baik melakukan puja trisanyo dan dilanjut dengan melaksanakan keramahan sembah. Itulah sikap-sikap sempurna kita di dalam menjalankan persembahyangan. Baik, Haji. Terima kasih Niki Haji. Sepertinya kalau memang kita bahas kayaknya lebih panjang lagi, lebih banyak lagi ya Haji ya. Dalam video-video berikutnya kayaknya akan lebih bahas lebih panjang lagi. Mungkin kita bisa sebarkan melalui media-media yang adik-adik miliki ini. Kan punya Facebook semua. Iya betul. Nanti kita sebarkan. Ya jangan anu aja loh. Tapi ada yang nyebar informasi masalah ya hoak-hoak itu ya Ji ya? Iya, yang namanya memperlihatkan diri aja gitu. Kita jangan melaksanakan selfie aja. Ya selfie macamnya itu. Ya imbukan anunya berita-berita yang berkaitan dengan keagamaan itu, ini sentuh-sentuhan barangkali dunia media sosial ini dari tingkatan anak-anak yang bila boleh dikatakan SD, SMP sekarang itu sudah membawa Android ini. Ketika kita barangkali kerjasama dengan kita guru, barangkali gurunya bisa menggiring anak-anak, barangkali membukalah situs-situs yang berkaitan dengan pendidikan agama. Baik, terima kasih Haji sudah memberikan informasi yang luar biasa untuk kita. Tentu bermanfaat sekali dari yang anak-anak kita yang baru belajar bagaimana bersikap yang baik dari tangan terlebih dahulu, kemudian tentu akan nyambung nanti ke hal-hal lainnya. Kita akan bahas lagi banyak hal di video-video Bisama yang lainnya. Kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Tadi ada 3 gerakan yang dapat yang simpulkan. Amusti Karana nanti akan diperagakan oleh teman-teman kita juga. Amusti Karana, Dewa Pratista ya Ji ya, Nanike yang dipakai oleh Ide Sulingge atau Ide Pandita. Nah, kalau Amusti Karana kita yang bisa menggunakannya sebagai walake, dan juga sikap Anjali yang kita biasa gunakan untuk menyampaikan salam juga nih. Kemudian juga melakukan kramaning sembah. Baik, demikian umat Sedharma, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati. Sampai jumpa di video-video Bisama berikutnya. Kita tutup aja dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.